Perkenalkan, nama saya Adetika Yudhistira, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, semester 6. Di sini saya akan melakukan presentasi mata kuliah profesionalisasi BK dengan dosen pengampu, Bapak Muhammad Mahardika MPD. Di sini saya akan menjelaskan visi saya sebagai calon konselor, yaitu menjadi konselor yang profesional, berintegritas, empatik, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menghadirkan layanan BK yang kreatif, mudah diakses, relevan, dan berdampak nyata bagi peserta didik, sekolah, dan komunitas. Bidang yang saya minati di sekolah yaitu pengembangan pribadi dan karakter, yaitu menumbuhkan karakter positif, percaya diri, dan bertanggung jawab kepada peserta didik. Yang kedua, kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis, yaitu meningkatkan kesadaran, ketahanan diri, dan kemampuan mengelola emosi. Yang ketiga, perencanaan karir dan masa depan, membantu siswa mengenali potensi diri dan merancang masa depan yang bermakna. Dan yang keempat, relasi sosial dan lingkungan belajar positif, yaitu membangun hubungan yang sehat, inklusif, dan budaya sekolah yang suportif. Kemudian, rancangan karya inovatif. Rencana karya inovatif yang saya akan buat adalah yang pertama bernama aplikasi BK Connect, yang kedua e-journal, yang ketiga Career Explore BK, yang keempat virtual BK Corner, dan yang kelima podcast interaktif BK. Aplikasi ini bernama BK Connect. Apa itu BK Connect? BK Connect adalah aplikasi layanan bimbingan dan konseling berbasis digital yang memudahkan siswa untuk curhat, konsultasi, belajar, dan mengembangkan diri kapan saja dan di mana saja. Sasaran penggunanya untuk siswa SMP, SMA, atau SMK, guru, orang tua, dan konselor BK. Manfaatnya, yang pertama, akses layanan BK lebih mudah dan cepat. Yang kedua, konsultasi rahasia dan nyaman. Yang ketiga, informasi kegiatan, jadwal, dan materi BK. Dan yang keempat, mendukung pemantauan perkembangan siswa. Dan untuk waktu pelaksanaannya, setiap hari 24 jam online. Dan yang kedua, bernama aplikasi e-journal BK. E-journal BK adalah jurnal digital terintegrasi yang memudahkan guru BK dalam mencatat, memantau, dan mengevaluasi perkembangan siswa secara sistematis, aman, dan efisien. Sasaran penggunanya untuk siswa SMP, SMA, atau SMK, dan konselor BK. Manfaatnya, yang pertama, membantu refleksi diri dan kesadaran diri. Yang kedua, memantau perkembangan akademik dan non-akademik. Yang ketiga, data terstruktur untuk intervensi yang tepat. Yang keempat, mendukung pencapaian tujuan pribadi. Waktu pelaksanaannya, mingguan atau 2 minggu sekali refleksi rutin. Dan yang ketiga, bernama aplikasi Career Explore BK. Apa itu Career Explore BK? Adalah aplikasi pendukung layanan BK yang membantu siswa menemukan minat, bakat, dan rekomendasi karir secara mudah, cepat, dan menyenangkan. Sasaran penggunanya untuk siswa SMP kelas 8 sampai kelas 9, siswa SMA dan SMK. Manfaatnya, yang pertama, mengenali minat dan potensi diri. Yang kedua, informasi berbagai profesi dan dunia kerja. Yang ketiga, perencanaan karir dan pendidikan lanjutan. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan kesiapan karir. Untuk waktu pelaksanaannya, bulanan atau setiap akhir semester. Yang keempat, rancangan inovatif, yaitu yang bernama aplikasi virtual BK Corner. Apa itu BK Corner? BK Corner adalah aplikasi virtual layanan bimbingan dan konseling yang dirancang untuk membantu siswa mendapatkan dukungan psikologis, informasi, dan pengembangan diri secara mudah, cepat, aman, dan profesional. Sasaran penggunanya untuk siswa SMP, SMA, atau SMK, guru, orang tua, dan konselor BK. Manfaatnya, belajar mandiri melalui materi BK. Yang kedua, diskusi interaktif dan berbagi pengalaman. Yang ketiga, meningkatkan literasi psikologis. Yang keempat, ruang aman untuk bertanya dan berbagi.
Untuk waktu pelaksananya, setiap hari pukul 8 sampai pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, sesi live atau unggahan harian. Yang terakhir, yang kelima, rancangan inovatif dibuat di sekolah yang bernama Media Layanan BK Podcast Interaktif. Apa itu podcast interaktif? Yaitu podcast BK adalah media BK layanan bimbingan dan konseling berbentuk audio digital yang membahas isu-isu hangat remaja bersama narasumber inspiratif dan melibatkan partisipasi pendengar secara langsung. Kira-kira bintang tamunya itu seperti psikologis, konten kreator edukatif, influencer remaja inspiratif, praktisi pendidikan, atau alumni berprestasi dan juga tokoh muda atau aktivis. Di podcast interaktif juga akan membahas isu-isu hangat remaja yang akan dibahas, seperti kesehatan mental dan self-care, kecemasan dan overthinking, dan masih banyak lagi. Pokoknya isu-isu hangat yang masih hangat untuk remaja yang biasa untuk dibahas. Untuk sasaran penggunanya, untuk siswa SMP, SMA, atau SMK, guru, dan orang tua. Manfaatnya yang pertama, informasi aktual dan relevan dengan remaja. Yang kedua, meningkatkan wawasan dan kesadaran diri. Yang ketiga, menginspirasi dan memotivasi pendengar. Yang keempat, media edukasi yang menarik dan fleksibel. Dan waktu pelaksanaannya setiap 2 minggu sekali dengan episode baru dengan isu-isu hangat terbaru. Rencana pengembangan diri. 5 rencana kegiatan pengembangan diri selama 5 tahun ke depan. Di tahun pertama, fokus pada pengembangan, penguatan kompetensi dasar konselor, seperti mengikuti pelatihan dasar konseling dan asesmen, membaca buku, mengikuti webinar, seminar, kemudian membuat catatan refleksi praktik konseling. Di tahun kedua, fokus pengembangan pada pengembangan keterampilan dan teknologi layanan BK, seperti mengikuti pelatihan lanjutan, menguasai minimal 2 aplikasi, kemudian membuat media atau alat bantu konseling kreatif, atau praktik konseling berbasis teknologi. Kemudian di tahun ketiga, fokus pengembangan pada kontribusi dan kolaborasi profesional, seperti menjadi anggota aktif dalam organisasi atau profesi BK, berbagi praktik baik, atau menjadi narasumber atau penulis, mengadakan atau mengikuti komunitas belajar. Di tahun keempat, fokus pengembangan kepemimpinan dan inovasi layanan BK, seperti mengikuti pelatihan kepemimpinan dan manajemen program BK, mengembangkan program layanan BK yang inovatif, atau menulis atau mempublikasikan karya. Di tahun kelima, penguatan profesionalisme dan warisan. Rencana kegiatannya mengikuti sertifikasi atau pendidikan lanjutan, kemudian menyusun buku, modul, atau e-book layanan BK. Kemudian evaluasi dan refleksi selama 5 tahun pengembangan diri. Mengapa pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB penting bagi konselor? Karena PKB membantu konselor memperbaharui pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan perkembangan ilmu bimbingan dan konseling serta regulasi baru. Kemudian dengan mengikuti PKB, konselor dapat menguasai pendekatan, teknik, dan media layanan yang lebih efektif, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital. PKB juga membekali konselor agar siap menghadapi berbagai tantangan dan memberi solusi yang tepat dan relevan. Hambatan apa saja yang akan dihadapi konselor dalam melaksanakan PKB? Yang pertama, keterbatasan waktu. Yang kedua, keterbatasan dana. Mungkin tidak semua kegiatan PKB dibiayai oleh lembaga. Yang ketiga, keterbatasan akses dan informasi. Mungkin informasi kegiatan PKB tidak selalu sampai dengan cepat. Yang keempat, keterbatasan kompetensi digital. Mungkin akan kurangnya keterampilan menggunakan teknologi dan platform digital.
Hambatan yang mungkin dihadapi konselor dalam melaksanakan PKB. Yang pertama, keterbatasan waktu. Yang kedua, keterbatasan dana, karena mungkin tidak semua kegiatan PKB dibiayai oleh lembaga. Yang ketiga, keterbatasan akses dan informasi. Informasi kegiatan PKB tidak selalu sampai dengan cepat. Lokasi kegiatan jauh dari tempat kerja atau tinggal, mungkin akses internet dan teknologi belum merata. Yang keempat, keterbatasan kompetensi digital. Yang kelima, dukungan lingkungan yang belum optimal. Kemudian yang keenam, kesulitan menerapkan hasil PKB. Yang ketujuh, motivasi dan kesadaran diri yang belum fluktuatif. Yang kedelapan, perubahan kebijakan dan ketentuan. Tetapi, hambatan adalah bagian dari proses. Dengan kesadaran, perencanaan, dan dukungan, hambatan bisa diubah menjadi peluang untuk terus tumbuh dan untuk terus berkembang menjadi konselor BK yang profesional, inspiratif, dan berdampak. Strategi agar tetap konsisten mengembangkan keprofesian. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas, yaitu tentukan tujuan PKB jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Pastikan tujuan spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Yang kedua, susun rencana PKB yang terstruktur, yaitu buat rencana kegiatan PKB tahunan atau jadwalkan waktu khusus setiap minggu atau bulan untuk belajar. Yang ketiga, manfaatkan berbagai sumber belajar seperti buku, jurnal, e-learning, webinar, podcast, YouTube edukatif, atau ikuti komunitas profesional konselor di media sosial. Yang keempat, terlibat dalam komunitas dan kolaborasi, seperti bergabung dengan asosiasi BK, komunitas online atau offline, berbagi pengalaman dan praktik baik dengan rekan sejawat. Yang kelima, terapkan ilmu dalam praktik, seperti gunakan ilmu strategi baru dalam layanan BK sehari-hari, lakukan refleksi setelah menerapkan, kemudian evaluasi hasil dan lakukan perbaikan berkelanjutan. Yang keenam, lakukan refleksi dan evaluasi diri secara rutin, seperti luangkan waktu refleksi mingguan atau tahunan. Yang ketujuh, jaga motivasi dan mindset belajar. Ingat tujuan dan alasan menjadi konselor. Rayakan setiap hari pencapaian kecil. Miliki mindset, saya selalu bisa belajar dan menjadi lebih baik. Dan yang kedelapan, kelola waktu dan jaga keseimbangan. Atur waktu dengan baik agar PKB tidak mengganggu tugas utama. Gunakan prinsip, prioritaskan rencana, kerjakan, kemudian evaluasi. Jaga kesehatan fisik, mental agar tetap menjadi produktif.